Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menang dalam kehidupan di dunia sebelum dilayakkan Allah di surganya di akhirat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, masih berada di bulan Dzulhijjah, di mana kaum muslimin sebagian masih berjuang bagaimana menuntaskan ibadah haji di Mekah ataupun di Madinah, dan kita berkurban. Maka dalam khutbah Jumat yang singkat ini kita membahas tentang 5 kiat menang dalam 4 kiat menang dalam kehidupan, inspirasi dari surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24. Apakah mungkin Al-Quran menggambarkan kemenangan yang hakiki? Bagaimana kita menang dalam melawan setelah selesainya pandemi 19, menghadapi resesi di tahun 2022-2023, atau menang dalam bertarung melawan kebodohan menjadi manusia yang pintar, atau menang dalam bertarung melawan kemiskinan menjadi rakyat atau bangsa atau individu yang sejahtera dan makmur. Maka hari ini kita mencoba menggali dari surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad teladan bagi kalian semua, bagi kalian yang menginginkan kemenangan. Teladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin Nabi Muhammad mengajarkan kemenangan dalam bentuk kesehatan, kekayaan, kesejahteraan, dan menang dalam pertarungan? Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, kita tidak saja menang dalam arti duniawi, tapi kita menang juga dunia akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, role model kemenangan kita, teladan terbaik dari apa yang ingin kita lakukan ada pada diri Nabi Muhammad selama kita menganut pemahaman kemenangan dalam 3 hal. Liman kana yarjullah. Yang pertama, bagi orang yang menangnya, kayanya, pinternya, sejahteranya, makmurnya, sehatnya dalam rangka menggapai rahmat dan ridha Allah. Artinya kemenangan itu menjadi semu kalau tidak diniatkan lillah. Harta yang banyak bisa menjadi kekalahan kalau akhirnya membuat manusia yang memiliki harta itu menderita. Kepintaran membuat orang di sekitarnya merasa terzalimi. Harta atau kesehatan yang membuat dirinya merusak dirinya. Ini bukan kemenangan dalam arti sesungguhnya. Tapi ketika seseorang memiliki harta, sedekahnya banyak, zakatnya, infaknya, memakmurkan orang lain, menghajikan ayah emaknya, mengumrohkan adik abangnya, ini adalah kemenangan dalam arti sesungguhnya, karena dia mengharapkan ridho Allah. Yarjullaha wal yaumal akhir. Yang kedua, kemenangan itu ketika seseorang berakhir di surga. Jadi kemenangan di dunia adalah kemenangan sementara. Jika berujung di neraka, maka ini kemenangan yang menyedihkan. Tapi yang kita inginkan bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat. Kalaupun harus menderita, bercapek-capek di dunia, biarlah, asal masuk surga di akhirat. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir. Dan ketiga, kemenangan itu ketika kita mengharapkan ridha Allah dan masuk surganya, wa dzakarallaha katsira. Artinya apa?
saat dekat dengan Allah, saat mengingat berzikir asma Allah, itu adalah kemenangan. Bahwa kemenangan yang kita raih melupakan Allah, itu bukanlah kemenangan. Saya hebat, saya pintar, saya sehat karena saya olahraga. Benar, kita harus belajar agar pintar, kita harus berolahraga agar sehat. Tapi di balik itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesehatan, yang memberikan ilmu, yang memberikan harta. Wa dzakarallaha katsira. Maka kiat pertama dalam menang menghadapi kehidupan yang fana ini adalah jadikan Nabi Muhammad teladan. Karena 3 hal, yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita teladani? Maka ulama mengatakan fi Rasulillah, segala bentuk yang ada pada diri Nabi Muhammad, dari yang perintilan kecilan sampai yang global. Bagaimana Nabi Muhammad menebarkan kasih sayang, ini adalah yang globalnya. Sampai ada bagaimana mensikapi hidup yang sementara ini, bagaimana berpakaiannya, bagaimana menghadapi orang, sampai sebegitunya. Tapi dalam hal yang perlu disikapi, maka ayat 22 menjadi jawaban yang lebih tepatnya. Walamma ra'al mu'minunal ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Jadi yang diteladani oleh umat Islam dalam menghadapi hidup ini agar menang adalah bagaimana menghadapi pertarungan. Benar asbabun nuzul ayat ini atau kisah yang dituangkan dalam surat ini terkait dengan perang Ahzab, perang sekutu, atau dikenal juga dengan perang Khandaq. Tapi sebenarnya ini bukanlah sekedar bernostalgia bagaimana Nabi Muhammad dikepung, dilawan. Tapi sebenarnya ini adalah segala bentuk serangan dari luar bisa menjadikan ayat ini berlaku untuknya. Maka bagaimana mensikapi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang baru selesai dan dunia sudah dihadapi dengan resesi ekonomi, di mana Amerika sekarang berada pada krisis yang akan berkepanjangan dan dunia akan terpengaruh dengannya. Maka orang yang beriman dari dulu sampai sekarang dan akan datang akan berkata, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Bahwa setiap manusia yang hidup pasti menghadapi ujian dan cobaan. Manusia yang hidup pasti menghadapi problematika hidup. Dan mereka berkata, wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang menjadi menarik, bahwa setiap perjuangan itu akan melahirkan kemenangan. Setiap kesungguhan itu akan mencapai apa yang diinginkan. Manjadda wajada. Atau di balik kesukaran, bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi umat yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dalam menghadapi berbagai macam cobaan, bagi sama ada dia berbentuk global ataupun dia berbentuk mikro pada diri atau dalam skala kecil, semuanya yakin dan percaya bahwa janji Allah itu benar. Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Usaha maksimal akan melahirkan buah yang maksimal juga. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ujian, cobaan bukan membuat manusia lari dari Tuhannya, tapi ujian, cobaan membuat manusia bertambah iman. Wa ma zadahum, tidak bertambah, illa imana, kecuali iman, wa taslima, pasrah, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya
ikhtiar yang luar biasa. Inilah yang perlu diteladani dari Nabi Muhammad. Tidak berpangku tangan mendengar berita bahwa tentara sekutu akan menyerang Madinah Al-Munawwarah. Dia bermusyawarah, dia gali lubang yang kalau kuda lompat pasti masuk ke dalam lubang yang besar, dikenal dengan paret lebar itu, dan kalau kudanya mau naik, kuda tak akan bisa naik lagi. Ikhtiar luar biasa. Di musim paceklik, di bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad bekerja bersama para sahabat. Inilah namanya imanan wa taslima. Negara hadir, orang-orang bijak hadir, cendekiawan hadir, bagaimana resesi global, bagaimana masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kebodohan dicegah sedemikian rupa agar umat manusia tetap eksis dalam kebaikan, tetap eksis dalam bertuhankan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah dia makna kemenangan atau kiat kemenangan kedua setelah sebelumnya Nabi teladan terbaik yakin bahwa janji Allah itu benar. Yang ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Yang ketiga adalah setia pada janji. Di antara orang-orang yang beriman, ada yang beriman baik, setia, istiqomah, menepati janji, melaksanakan amanah, tidak berbohong. Tapi ada juga sebagian yang beriman masih mencoba untuk lari dari kesetiaan. Sodaku ma'ahadullah, apa yang sudah dijanjikannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, sholatku semuanya karena Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Jika diperintahkan untuk berjuang, maka dia berjuang. Membela negara, dia membela negara. Apabila diperintahkan untuk memakmurkan masjid, dia pun melaksanakan itu. Melaksanakan ibadah sholat. Faminhum man qadha nahbahu. Dalam suasana perang ada yang mati gugur di jalan Allah. Ada juga yang masih sehat walafiat walaupun perang sudah berlanjut. Dan mereka akan mengatakan perang berikutnya saya akan tetap. Inilah bagaimana orang yang cinta pada Allah, cinta pada Rasul, pasti cinta pada negaranya, pasti cinta pada umat manusia. Wa ma baddalu tabdila. Kesetiaannya tak pernah gugur, tak pernah goyah. Bayangkan minoritas umat Islam di Madinah Al-Munawwarah berhadapan dengan pasukan sekutu di seberang paret, di seberang kanal yang sudah dibuat oleh Nabi Muhammad, dan di belakangnya ada kaum munafik seperti kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul, dan ditambah dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir yang bersiap untuk menusuk dari belakang. Kalau bukan kesolidan umat Islam, maka selesailah sejarah atau sirah Nabi Muhammad, sejarah peradaban Islam di perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau air berada di luar kapal, kapal tak akan tenggelam. Tapi kalau air berada di dalam kapal, kapal pun akan karam. Yang paling berbahaya adalah ketidaksetiaan, perselingkuhan, apapun namanya itu. Dalam suasana membangun rumah tangga, dalam suasana membangun etos kerja, kemunafikan adalah hal yang sangat berbahaya, atau membangun negara yang besar ini. Maka kemenangan itu dapat kita simpulkan pada ayat 23 adalah setia pada janji. Wa ma baddalu tabdila, janjinya tak pernah goyah. Terakhir, uniknya setiap masalah pasti ada jalan keluar.
Orang yang telah tersesat, orang yang telah salah ambil jalan, tetap saja dipanggil, ayo recall, ambil kembali, tarik niat burukmu, lepaskan niat jahatmu, jangan kau lakukan kemunafikan, ketidaksetiaan, perselingkuhan, apapun itu, dengan firman Allah, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, orang yang setia akan mendapatkan balasan kesetiaan itu. Indonesia merdeka. Sampai saat ini masih solid sebagai negara yang tidak berdampak parah dalam pandemi ataupun resesi ekonomi. Ini karena kejujuran, karena kesetiaan. Jauh dengan Sri Lanka atau negara-negara yang lebih parah resesinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Orang yang tak setia pada janji, mereka yang melakukan tindakan-tindakan kemunafikan, idza haddasa kadzaba, berkata berdusta, wa'ada akhlafa, berjanji diingkari, wa iza tumina khona, diberi amanat khianat, dia akan tersiksa, yu'azziba, tersiksa berkali-kali. Ada seseorang yang telah membunuh orang dan dia mengganti raut mukanya bersama istrinya. 20 tahun tak tertangkap. Akhirnya datang ke kantor polisi dan mengatakan, sayalah pembunuh pada peristiwa 20 tahun yang lalu. Kenapa Bapak Ibu melapor? Sementara Bapak Ibu sudah safe. Benar, saya sudah selamat, tapi hati saya tak bisa dibohongi. Saya dihantui merasa bersalah. Dengan melapornya ini, hati saya damai. Lebih baik saya hidup di penjara dengan hati damai daripada saya hidup di luar tapi terus dihantui dengan rasa bersalah. Inilah firman Allah, yang berbuat jahat itu tetap tersiksa batinnya. Yu'azzibah. Sehingga terkadang kita sebagai manusia yang melakukan kejahatan, kita berpikir ulang, kok tega saya melakukan ini? Kok tega saya mengambil harta orang yang bukan milik saya? Kok tega saya akhirnya harus menyengsarakan orang dan saya senang dia sengsara? Yu'azzibah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau engkau tersiksa karena kesalahan, engkau tersiksa karena ketidaksetiaan, maka au yatuba alaihim, bertobatlah. Kalau kita mengambil harta yang bukan kita punya, maka jadikanlah ia non halal income. Berikan ke masjid, berikan ke fasilitas umum, tidak dalam bentuk sedekah, zakat, infak dan wakaf, tapi sebagai pencucian uang kita yang diridhoi oleh Allah. Jika terkait dengan sesama manusia, balikkan kepada dia. Kalau mungkin segan dan malu, katakan ini ada titipan orang bahwa dia dulu pernah punya hutang dan sekarang harus saya lepas, dia akan mengembalikan itu. Dan ayat ini, khutbah Jumat yang singkat ini, ditutup dengan firman Allah, innallaha kana ghafurur rahimah. Sungguh Allah dari dulu dan sekarang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah kemenangan. Allah tidak mengatakan, sungguh aku adalah Tuhan yang maha kejam, ku siksa kalian. Tidak juga Allah mengatakan, wa kanallahu ghafurur rahimah, dulu aku maha pengampun, maha penyayang. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha, sungguh, artinya aku sangat sayang, aku sangat suka kalau kalian bertobat. Kalau kalian bertobat, kalau kalian mau menebarkan kasih sayang. Inilah makna kemenangan. Yang sudah-sudahlah. Usia semakin dekat dengan kuburan. Usia semakin dekat dengan akhirat. Tak ada jalan kecuali introspeksi diri untuk meraih kemenangan hakiki. Maka kesimpulan keempat atau terakhir, jika salah, introspeksi diri dan bertobat. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah, jadilah pemenang
ketika kita disibukkan dengan silap salah dosa kita dan kita mau memperbaikinya dan tidak menggubris silap salah dosa orang lain. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan dalam khutbah Jumat yang singkat ini, 4 kiat menang dalam kehidupan. Pertama, Nabi menjadi teladan terbaik. Yang kedua, yakin bahwa janji Allah itu benar. Di setiap kesukaran pasti ada kemenangan, kemudahan. Yang ketiga, setialah pada janji, karena ini adalah wujud dari kemenangan. Dan terakhir, jika silap, salah, berdosa, introspeksi diri dan bertobatlah.